Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang CPOB. Yang pertama yaitu pengertian tentang CPOB. CPOB adalah tata cara pembuatan obat baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. CPOB tidak hanya mengatur aspek produksi, akan tetapi juga pengendalian mutu obat. Hal ini dikarenakan pengendalian mutu yang menyeluruh sangatlah penting untuk dilakukan agar produk obat dihasilkan tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentuk di dalam produk tersebut. Dan adapun tujuan CPOB, sampai saat ini CPOB menjadi pedoman dan acuan yang wajib dipenuhi oleh seluruh industri farmasi di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Berikut ini adalah tujuan diperlukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi. Yang pertama yaitu menjamin obat dibuat secara konsisten, dan kedua memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan ketiga obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan, dan terakhir obat tersebut tujuan penggunaannya. Dan adapun sejarah COPB di Indonesia, yang pertama yaitu peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 pada tahun 1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal POM Nomor 05411 pada tahun 1989 mengenai petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik, yang direvisi pada tahun 1990. Dan pada tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan (PBOM) menerbitkan revisi CPOB. Pedoman CPOB yang diterbitkan pada tahun 1988 dan 2001 meliputi 10 aspek yaitu ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat dan obat kembali, serta dokumentasi. Dan selanjutnya, pada tahun 2006 diterbitkan lagi versi yang diperbaharui yaitu CGMP, atau yang dikenal dengan istilah CPOB yang dinamis. Dibandingkan dengan istilah dengan edisi sebelumnya, CPOB edisi 2001, pedoman CPOB edisi 2006, mengandung perbaikan sesuai persyaratan CPOB terkini, antara lain kualifikasi dan validasi, kontrak, dan pembuatan produk steril. Di samping itu juga terdapat penambahan beberapa bab yaitu manajemen mutu, pembuatan produk darah, sistem komputerisasi, dan pembuatan produk investigasi untuk uji klinis. Dan adapun ketentuan umum CPOB. Yang pertama yaitu CPOB mencakup seluruh produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai tujuan penggunaannya.
Dan kedua, yaitu pembuatan obat. Pengawasan menyeluruh adalah sangatlah esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Yang ketiga, yaitu tidaklah cukup bila obat jadi hanya sekadar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi sangatlah penting adalah bahwa mutu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh mengendalikan hanya pada suatu pengujian tertentu saja. Yang terakhir yaitu CPOB ini merupakan pedoman yang bertujuan memastikan agar sifat dan mutu obat sesuai dengan yang dikehendaki. Dan adapun bangunan dan fasilitasnya. Yang dimaksud di sini adalah bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi atau CPOB hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya, serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus mampu kecil terjadinya risiko kekeliruan. Desain atau tata letak sarana dan prasarana harus memudahkan pegawai untuk melakukan membersihkan sentiasa dan perawatan yang efektif untuk menghindari pencemaran silang dan terjadinya penumpukan debu atau kotoran sehingga dapat menurunkan mutu obat. Dan selanjutnya yaitu produksi, pengemasan, dan labelisasi CPOB. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB dalam produksinya agar menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta mempengaruhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Dan adapun yang dimaksud dengan pengawasan mutu. Yang dimaksud di sini adalah pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakainya. Keterlibatan dalam komitmen semua personil dan stakeholders industri farmasi yang berkepentingan pada semua tahapan proses produksi obat merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, industri farmasi akan mampu mencapai sarana mutu dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Dan selanjutnya yaitu dokumentasi CPOB. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian yang akan relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang dokumentasi CPOB. Dokumentasi merupakan bagian dan sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan, yang jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil risiko terjadinya kekeliruan atas salah tafsir yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau
dikirim secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu kualifikasi dan validasi. Yang dimaksud dengan kualifikasi dan validasi CPOB ini adalah industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Demikianlah ulasan mengenai apa itu CPOB. Dan sampai disinilah presentasi saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.